Dulu setelah zaman keruntuhan Nazi di negara Kolombia, seorang lelaki tua sedang melintasi rumah di lahan pertanian. Kawasan itu dikenal sudah kosong setelah era Nazi. Dirinya mendengar suara tangisan anak-anak. Karena penasaran dan iba, kemudian pria tua tersebut menelusur dan mencari sumber suara. Pria tua itu menelusur ke seluruh ruang yang ada di rumah pertanian tersebut. Namun tidak menemukan apa-apa. Kemudian saat dirinya mau meninggalkan tempat tersebut, dilihatlah sebuah pintu yang mengarah ke basement. Setelah pria tersebut membuka pintu, di sana dia menemukan seorang anak perempuan yang telah meninggal sambil memegang erat boneka. Entah apa penyebab kematian anak tersebut, namun anak tersebut memeluk erat bonekanya. Kemungkinan terjadi kecelakaan atau kekerasan. Namun anak tersebut ditemukan sendirian dan tidak ada siapa-siapa yang lain. Pada tahun 1991, entah bagaimana, kemudian boneka tersebut berada di keluarga seorang ibu. Boneka tersebut adalah warisan turun-temurun dari neneknya dan disimpan di gudang. Setelah anak dari ibu tersebut menemukannya, anaknya menjadi suka sekali bermain dengan boneka tersebut. Pada awalnya, ibu tersebut cuek, namun setelah beberapa lama, ibu tersebut mulai melihat gelagat yang aneh dari anaknya. Anaknya mulai berperilaku liar, suka mengacak-ngacak kamar, suka menyendiri, dan lebih suka berbicara dengan bonekanya daripada dengan teman sebayanya. Banyak juga mainan lain yang dirusak oleh anaknya. Semakin lama, anaknya menjadi anak yang pemurung dan hanya menikmati bermain dengan bonekanya di kamar yang gelap. Ibunya mulai menaruh curiga, kemudian berusaha menyingkirkan boneka tersebut dari rumah. Selalu ada kejadian aneh, seperti ada suara bising dan tangisan dari luar rumah, yang membuat sang ibu keluar rumah. Waktu membuka pintu, boneka tersebut ternyata sudah ada di lantai, persis di depan pintu. Berkali-kali usaha untuk membuang boneka tersebut dilakukan, namun selalu kembali ke depan pintu rumah. Bahkan jika dibuang ke tempat yang jauh dari rumahnya, boneka tersebut selalu kembali ke rumah dengan kejadian aneh dan tangisan anak-anak yang mengiringi. Akhirnya pada tahun tersebut, ibu tersebut berpikir bahwa boneka ini sudah sangat tua dan merupakan karya seni yang menyerupai tubuh anak-anak. Mungkin saja museum mau menerima boneka tersebut. Tanpa pikir panjang, ibu tersebut kemudian datang ke Museum Quesnel and District Museum British Columbia di Kanada. Karena dipandang memiliki histori yang menarik, maka pihak museum pun menerimanya. Namun pada waktu itu boneka masih belum dapat dipajang karena masih perlu banyak perawatan supaya layak dipajang di museum. Setelah peristiwa itu, boneka tersebut tidak pernah lagi kembali ke rumah ibu tersebut. Pada awalnya, boneka tersebut dipajang begitu saja tanpa ada ruang penyekat, hingga seluruh ruangan sering acak-acakan dan digambarkan seperti ada seorang anak kecil yang marah dan membanting benda-benda di sekitar ruangan tersebut.
Bahkan makanan dan minuman sering habis dengan sendirinya. Beberapa dokumen juga sempat hilang, kemudian muncul di laci yang lain. Seiring waktu, akhirnya pihak museum menyadari ada kekuatan lain dari boneka. Hal ini terbukti pada saat dilakukan dokumentasi dengan memotret seluruh benda yang ada di museum. Pada awal pemotretan, boneka tersebut memiliki pencahayaan yang nampak unik dan menyeramkan. Para petugas dan pengunjung juga merasakan seakan boneka tersebut melihat dan mengawasi tiap orang saat ada di ruangan tersebut. Kemudian boneka tersebut ditaruh di lemari kaca. Alhasil, hal ini bisa menenangkan kembali museum dan tidak ada lagi gangguan setelah itu. Sampai sekarang, boneka tersebut dapat dilihat di pintu masuk Museum Quesnel and District Museum, British Columbia, di Kanada. Cerita boneka Mandy termasuk spirit doll yang terkenal di dunia. Bahkan dibuat beberapa film yang terilhami oleh boneka tersebut. Banyak buku dan acara TV yang juga berusaha menjelaskan fenomena yang terjadi pada boneka Mandy. Bagaimana pendapat Anda mengenai spirit doll Mandy? Apakah Anda pernah menemukan cerita yang sama? Dan selesai.